Hai, jumpa lagi dengan saya 3M Tesla Muhammad Misbahul Munir. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya yang membahas mengenal berbagai penyakit infeksius pada ayam broiler. Kalau kita perhatikan penjelasan sebelumnya bahwa penyakit infeksius yang paling banyak terjadi pada ayam broiler itu menurut data yang lalu adalah Chronic Respiratory Disease atau CRD. CRD atau Chronic Respiratory Disease disebabkan oleh Mycoplasma gallisepticum, di mana Mycoplasma gallisepticum itu disebarkan atau ditransmisikan secara vertikal, yaitu dari induk ke anaknya. Yang kedua adalah secara horizontal. Kalau kita gambarkan bahwa ayam yang carrier atau pembawa, ayam sehat tapi pembawa, kalau dalam istilah awamnya itu adalah OTG ya, jadi orang tanpa gejala, tapi dia itu sebenarnya pembawa itu teman-teman. Nah kemudian bertelur lalu menetas, maka anaknya ini bisa saja terinfeksi oleh Mycoplasma gallisepticum. Jadi kadang-kadang kita terima ayam beberapa hari kemudian udah kerak gitu ya, itu karena memang seperti ini gitu. Yang kedua adalah horizontal, antar temennya, antar ayam yang karier dengan yang sehat, antar lingkungannya gitu. Ini dijelaskan seperti ini ya, bahwa secara horizontal ini bisa disebabkan oleh debu atau aerosolnya, kemudian kontaminasi pakan bisa terjadi, kemudian kontaminasi air itu juga bisa terjadi, kemudian lingkungan yang buruk itu juga bisa masalah. Nah kemudian ayam yang pembawa tadi itu menular antar temennya. Lalu kandang-kandang antar kandang, misalnya antar flock itu maksudnya gini, dua kandang satu umur, kemudian dua kandang yang lainnya itu beda umur lah. Berbeda umur dalam satu farm itu namanya multiple egg namanya itu. Flock itu biasanya beberapa kandang yang ketika datang itu umurnya bersamaan, itu flock. Kemudian jika suatu farm di mana perbedaan umur antar flocknya ini terlalu jauh atau multiple egg, jadi umurnya berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat jauh, itu bisa menimbulkan masalah juga. Misalnya begini, yang satunya itu baru masuk DOC in, yang satunya udah umur 21 hari, itu bisa masalah teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama kali masuk mungkin umur beberapa hari udah kena, tapi udah sampai dengan umur 21 hari sekarang. Nah ada ayam yang baru masuk atau check in, nah itu bisa masalah. Nah makanya disarankan untuk satu farm itu umurnya ini harus saling berdekatan. Ya kemungkinan maksimumnya itu hanya boleh 2 minggu lah. 2 minggu aja sudah risikonya juga cukup besar teman-teman. Nah kemudian dari jurnal ini menyarankan supaya kita menggunakan good management atau manajemen atau tata kelola ayam yang baik, tata kelola kandang yang baik, tata kelola pakan yang baik, tata kelola ventilasi yang baik tentunya. Nah, good management itu maksudnya begitu. Dulu pernah saya sampaikan melalui video sebelumnya ya mengenai manajemen. Nah, itu ya seperti. Nah, kemudian biosecurity yang baik. Good management dan biosecurity yang baik itu yang gimana? Yang mampu menjamin Mycoplasma gallisepticum tidak masuk. Gitu. Ya gimana caranya? Banyak sekali masalahnya itu ya. Kemudian ciri-cirinya, ini hanya ciri-ciri ya, belum tentu ciri-ciri ini lalu diklaim sebagai kena CRD, belum tentu. Ada penyakit-penyakit sebagai pembanding ya, misalnya ND,
IB itu mirip-mirip ya, tapi ini kita membahas mengenai Mycoplasma gallisapticum yang dalam ini adalah CRD. Nah, ayam-ayam yang terkena CRD biasanya menampakkan gejala seperti ini, murung, kemudian matanya berair, atau katanya misalnya matanya itu seperti ini kena masalah Mycoplasma. Kemudian ngorok, mulutnya kadang-kadang terbuka gitu ya. Ya kadang-kadang cekrek kata orang itu. Nah itu juga bisa aja itu terkena Mycoplasma gallisapticum. Nah kemudian adanya ini kantong udaranya ini cloudy atau seperti ada awan ya. Kemudian ada pendarahan yang terlihat jelas ya. Kemudian sekarang mengenai pengobatan nih. Ya biasanya orang nunggu-nunggu ini ya. Tapi kalau saya sih sebaiknya jangan ngobati, karena ngobat itu mahal loh ya. Ngobat itu yang pertama mahalnya itu apa? Ayam sudah sakit, berarti konsumsi pakan turun. Berarti apalagi? Berarti berat badan tidak tercapai seperti apa yang kita mau. Yang kedua, kita ngobatin, duitnya berapa? Jadi kita rugi double nih ceritanya. Belum kalau mati, ya toh. Mending kita preventif daripada kuratif. Kalau ada pertanyaan, Pak, ayam saya udah terlanjur kena penyakit CRD, gimana caranya ini? Ya diobati, gimana? Mau dibiarkan ya mati, ya toh. Nah sebaiknya ya diobati. Nah ini ada beberapa obat yang bisa kita gunakan berdasarkan jurnal yang saya baca ini ya. Yang pertama adalah menggunakan obat-obatan atau antibiotik yang broad spectrum, tilosin, ya toh. Bahan aktifnya itu tilosin, tetrasiklin. Nanti teman-teman lihatan di nanti teman-teman bisa lihat di obatnya itu biasanya ada bahan aktifnya apa. Lah ini mengandung ini enggak? Kalau mengandung ini berarti bisa digunakan untuk mengobati CRD. Jadi menggunakan tilosin, tetrasiklin, kemudian penicillin itu dan teman-temannya, amoxicillin, kemudian whitesilin. Nah itu bisa. Terus kemudian kalau kita lihat pada MIC ya dari lapangan, menurut Hamid itu begini. MIC-nya atau minimal inhibitor konsentrasinya itu paling tidak itu antara 0,0125 sampai dengan 0,4 mikrogram per mililiter. Nah, ini terdapat pada dosisiklin di mana MIC-nya itu 0,03 sampai 0,4. Jadi dia itu di antara ini, berarti oke. Kemudian tilosin, MIC-nya itu 0,025 sampai dengan 0,4. Masih dalam range ini, range MIC-nya ini. Berarti oke juga. Kemudian enrofloxacin, MIC-nya itu 0,0125 sampai dengan 0,1 mikrogram per mililiter. Juga di rentang ini. Berarti bisa. Selanjutnya ciprofloxacin teman-teman. Dengar ini ya. Ciprofloxacin. Nah, mungkin tidak asing ya ini ya. MIC-nya itu 0,2 sampai dengan 1,6. Jadi dia ini bisa dalam rentangan, bisa juga di luar gitu ya. Ciprofloxacin ini. Artinya ya bisa dipakai lah. Lalu erythromycin, tapi erythromycin ini MIC-nya itu 3,2 sampai 6,4. Berarti di luar ini dong. Kan gitu ceritanya. Jadi kurang begitu disarankan ya. Nah dengan demikian kita akan menggunakan obat-obatan yang mana MIC-nya itu dalam rentang ini. Dosisnya gimana? Ya lihatan aja di dalam tulisan dosis ya. Nah itu ikuti aja itu. Yang paling penting mengandung bahan aktif yang seperti ini. Lalu kembali yang tadi ya. Kalau saya itu pilih good management practice. Coba pikirkan ya. Kalau teman-teman pikir semua ya bahwa kenapa sih ada ayam yang kena krek, ada yang enggak. Kenapa kebanyakan kok nggak kena krek?
Kenapa hanya beberapa yang kena? Kan gitu ceritanya. Atau yang tidak semuanya tiba-tiba langsung kepalanya itu atau kelopak matanya itu besar. Tidak semuanya kan begitu. Berarti ada sesuatu yang mengakibatkan ayam-ayam ini bermasalah, tapi berawal dari yang sedikit tadi. Nah, pertanyaannya, kenapa ini masalah? Kan gitu. Nah, kalau menurut yang ini ya tadi ya, masalahnya ada pada kontaminasi pakan, air, kemudian lingkungan. Lah ini aja selesaikan. Nah, kalau tidak ada debu, kalau tidak ada kontaminasi pakan, tidak ada masalah pada air, lingkungannya juga baik, kan tidak perlu ada ayam-ayam bermasalah, ya kan? Intinya gitu. Jadi kalau kita daripada ngobati loh ya, kalau ngobati itu mahal, menurut saya mahal. Saya ulangi lagi, mahal tuh. Nah, mending tadi persiapan kandang harus bagus. Supaya apa? Supaya lingkungannya ini jangan ada menjadi sarang Mycoplasma gallisepticum. Lalu kemudian air, kita juga harus persiapan supaya tidak ada Mycoplasma gallisepticum. Nah, kemudian tidak ada kontaminasi pakan. Lalu kalau pertanyaannya begini, loh Pak, kan tadi Bapak mengatakan ada transmisi dari si induknya. Iya, kan Bapak-bapak pikir atau Ibu pikir, teman-teman semua lah berpikir bahwa kalau dia itu ada transmisi semacam itu, ya bisa saja pada saat check in. Toh ini kan bakteri itu ya diobati. Nah, misalnya, wah kalau musim hujan pasti kena kita, iya, dari sononya kena, dari bibitnya. Ya oleh karena itu dari awal kita harus sudah memberikan perlindungan bagi ayam itu. Kalau perlu begitu ada bakteri, kita bunuh bakteri itu. Tapi bukan bunuh ini ya, tapi mengontrol. Kalau menurut saya ya, mengontrol yang paling tepat itu. Jangan sampai dia menimbulkan masalah setelah masuk kandang. Itu jangan sampai ada masalah. Karena apa? Karena bisa jadi secara vertikal dia udah masuk duluan, meskipun kita sudah berupaya dalam kandang. Nah, satu-satunya cara, karena ini hanya bakteri, bunuh gitu ya, bunuh. Nah, ya semoga mengerti lah kalau apa yang saya bicarakan ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Terima kasih dan selamat berjuang.